Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 saham yang berhubungan dengan tambang ya. Baik itu batu bara, emas maupun nikel ya. Jadi saya akan bahas 6 saham yang cocok yang Anda koleksi untuk awal tahun 2024 ya. Mudah-mudahan masih bagus karena untuk 2024 ini memang masih belum pasti arahnya ya. Ada yang bilang bakalan resesi setelah inflasi tinggi Amerika, kemudian sentimen global masih cukup panas ya. Ada yang mengatakan emas bakalan melambung tinggi di tahun 2024 ini ya ada kemungkinan aja. Kalau kita lihat kan masih panas terus ya. Eh, Baik itu di Israel maupun di Ukraina sama Rusia yang masih terus perang terus sama kemudian ketegangan dengan antara Amerika yang masih aja iri sama Cina, kemudian jadi provokatornya Taiwan. Kalau Taiwan misalnya pemilu nanti presidennya baru eh, dia nekat mau mendeklarasikan kemerdekaannya ya Taiwan ya kemungkinan besar ya Cina akan perang sama Taiwan ya seperti itu karena sudah ada di konstitusinya Cina. Kalau itu Taiwan itu sampai merdeka ya berarti mereka punya kewajiban secara konstitusi mereka harus take back ya karena itu merupakan bagian dari Cina. Jadi war pasti ada. Nah kalau war biasanya ya juga gejolak komoditas lagi ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ya kita tetap aman ya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Eh, saya akan langsung ke saham-sahamnya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham ITMG. Ini sudah mulai rally naik ya. Jadi jangan jangan sampai ketinggalan. Ini mungkin sentimen rally naik pelan-pelan, mungkin dividen ya, menyambut dividen mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sini, kalau untuk ITMG, Anda lihat sini, Anda bisa pakai acuan supportnya 26.200. Jadi yang sudah punya pasang trailing stopnya di 26.200. Yang mau buy on weakness bisa tunggu di EMA 20-nya. EMA 20-nya memang jauh ya, di 24.900. Mungkin Anda bisa tunggu nanti di area sekitar 25.275 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 25.275 kemudian rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Mungkin nanti MA20-nya dipotong di area sekitar sana atau di 26.200 nanti ya. Nah, di sini kalau misalnya buy on weakness kita nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. High yang terakhir kan 26.850. Naik ke atas 26.850, kita boleh buy yang belum punya, yang sudah punya kalau mau average up boleh atau tunggu buy on weakness kalau takut-takut ya boleh ya. Asalkan turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, area resistennya berikutnya kurang lebih sekitar 28175, saya ambil dari swing di sini. Kemudian berikutnya lagi kurang lebih sekitar area 29600. Nah, ini berikutnya lagi di 31425. Jadi, ini garis-garisnya itu supportnya dan resistennya ya. Eh, untuk trailing stopnya Anda pasang 26200 yang bawah ya. Atau stop lossnya maksimum di 25275. Maksimum banget. Nah, di sini kalau dia breakout ya kita tambah lagi atau average up. Target price-nya di 28175, 29600 dan 31425. Target price itu bukan berarti sampai terus jual, enggak ya. Jadi kalau misalnya dia breakout yang mau tambah lagi silakan atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Selama uptrendnya masih bagus. Jadi saya itu trend following. Saya nggak takut ketinggalan atau ketinggian. Enggak, selama uptrendnya masih bagus. Kalau dia breakout higher high, ya kita boleh buy. Kalau kita takut-takut terus ya jangan sampai resisten itu dijadikan tembok. Jadi kena resisten pasti jual, pasti nanti juga turun. Belum tentu. Lah kalau resistennya ditembus ke atas ya dia akan membentuk resisten yang lebih bagus lagi, yang di atasnya lagi, lebih baru yang di atasnya lagi. Selama trennya masih bagus. Jadi lihat trennya, ya. Gampangannya MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya juga masih jauh di atas MA20-nya, ya seperti itu ya. Ya berarti masih bagus. Takut ketinggian gimana? Kalau saya sesat ngajarin beli di ketinggian, nanggung, ngapain beli di sini? Saya bilang aja, jangan beli ITMG sekarang, nanti tunggu naik ke atas 42.000. Nah, itu sesaat ketinggian ya. Tunggu 42.000 ke atas baru beli. Enggak. Ya jauh dari trennya sekarang kan. Ya, seperti itu ya. Ya ini mau buy sekarang boleh. Enggak ketinggian, enggak ketinggalan kok ya. Yang penting pasang trade stopnya atau stop lossnya. Koreksi ada kemungkinan, tapi nggak pasti. Ya, Anda pasang aja, terserah Anda mau buy. Ini saya gambarkan garisnya 25275 paling dekat ya 26200 untuk buy on weakness-nya. Turun jangan langsung buy ya. Jadi buy on weakness itu turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, breakout higher high kita barusan buy. Ya, kurang lebih cukup ya. Masih menarik untuk tahun 2024 ini ya, sepanjang 2024. Nah, berikutnya untuk PTBA ini juga merangkak naik ya. Mungkin juga sentimen dividen. Nah, pasang stop loss-nya ini sudah saya gambarkan 2590 dan 2490. Kalau dia breakout ke atas 2780, kita boleh tambah lagi average up. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher di 2780 ke atas boleh. Target price berikutnya 2930 dan 3070 untuk PTBA. Jadi ini trennya sudah bagus ya. Tahu dari mana MA20 yang mengarah ke atas.
harganya di atas EMA 20-nya. Jangan takut ekor-ekor gini ya, nggak masalah lah. Kalau Anda pun beli breakout ke atasnya 2690 katanya Pak Sunar boleh buy. Ternyata kok turun Pak Sunar. Ya kan masih oke. Kalau belum kena stop loss ya jangan jual dulu. Memang kadang-kadang kalau kita beli kemudian turun, bukan berarti analisa kita salah. Enggak. Karena kita nggak bisa ngatur marketnya. Belum tentu analisa kita salah. Ya, selama uptrendnya masih bagus ya boleh lah, masih hold ya. Kalau belum kena stop loss ya boleh. Kalau misalnya dia breakout higher high, ya kita buy lagi average up. Kenapa enggak ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk PTBA. Berikutnya ADRO setelah bagi dividen ini berusaha untuk naik gagal terus. Ini sebenarnya untuk ADRO masih cukup menarik ya. Kalau mau buy notice sekarang 2370 sampai 2430 boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atas 2600 boleh juga ya. Memang di sini ada resistennya sih, gagal terus ya. 3 kali gagal ya. Ini waktu kemudian dividen untuk ADRO nggak salah ya. Nah, dia turun ya di sini ya kita tunggu aja, kalau dia naik lagi ke atas 2600 ya kita buy. Naik lagi ke atas 2700 mau average up boleh, breakout ke atas 2800 tambah lagi, kita kayak berikutnya 3000 ya. Memang di sini nggak sampai 3000 ya. Ini garisnya sudah saya berikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nggak sampai kena ya kita pasang trade stopnya di swing high sebelumnya ya, di sini ya sebelumnya kayak gitu ya. Jadi nanti kurang lebih sama lah 2900-an trade stopnya, kalau misalnya dia breakout 3000 gagal turun bawahnya 2900 ya jual dulu. Ya kurang lebih sih seperti itu untuk Adaro ya. Ini menarik kalau yang mau buy witness. Ya tunggu di area 2430, nanti kalau tembus ke bawah jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas. Kalau nggak dikasih ya tembus ke atas EMA 20-nya juga mau boleh buy. Ini mungkin kemungkinan bisa tutup gap juga ya dalam 1-2 minggu ke depan ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya Inco. Inco saya sudah punya. Memang profit sedikit kemudian dia turun lagi nih Pak Sunar, gimana ya, belum kena stop loss ya jangan jual dulu. Stop lossnya pasang di 4910, 4190 ya, dan 4010 itu stop lossnya. Mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak, karena saya sudah sebutkan berulang kali ya, untuk Inco selama di bawahnya 5000 itu masih lesu, cenderungan downtrend. Walaupun dia sideways, mungkin sideways di bawah nggak naik ya, naik sebentar kemudian turun lagi seperti ini ya. Ya, karena masih di bawah 5000 ya baiknya bertapa aja. Saya nggak banyak loh. Saya nikil aja. Kalau naik ke atas 480 tambah lagi average up, naik ke atas 4750 tambah lagi, breakout 5000 tambah lagi target price berikutnya 5350 dan 5825. Ya, seperti itu ya. Nah, Inco ini turun apakah sentimen negatif dari akuisisi sebagian sahamnya dari main.id ya, main ID gitu ya. Mining ya. Jadi saya sih lebih fokusnya ke trennya. Memang trennya masih cenderung sideways downtrend ya. Sideways downtrend itu artinya dia sideways di bawah tapi di jalur downtrendnya. Ya boleh dikatakan masih downtrend lah, walaupun harganya sudah di atasnya EMA 20-nya. Tapi kan EMA 20-nya masih melandai, belum naik ke atas ya. Sudah mulai tapi masih belum ya, masih melandai. Jadi baiknya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Kalau seperti itu cukup ya. Masih menarik untuk 2024. Nah berikutnya ini masih menarik juga untuk MDKA. MDKA saya lebih fokusnya ke harga sahamnya, bukan ke harga komoditasnya emasnya. Beda ya. Makanya saya sudah sering kali sebutkan, karena sebelumnya ya, beberapa waktu yang lalu saya juga sering sebutkan, waktu itu kan emas melambung tinggi tiba-tiba naik meroket tinggi ya, kemudian 1-2 hari koreksi. Buktinya MDKA ya nggak ngikutin naik tinggi, dia juga nggak all time high ya, masih juga santai-santai aja. Naik pun ya memang naik tapi nggak banyak juga kan, nggak tembus all time high-nya seperti sebelumnya. Emas dia naik lagi, breakout dari high sebelumnya lagi kan, ya beda kan. Ya makanya saran saya selalu fokus ke harga sahamnya, bukan harga komoditasnya. Bukan berarti nggak penting, nggak, jangan salah paham. Ya. Ya kan aneh aja, masa Anda trading MDKA terus lihat harga emasnya. Ya kalau emasnya turun, ya MDKA-nya naik, masa Anda jual? Ayo, uptrendnya masih bagus, masa Anda jual gara-gara emasnya turun? Kan enggak ya. Kan yang buat kita profit kalau trading di sahamnya, ya fokusnya di harga sahamnya, lihat trennya, support resistennya, sudah itu aja. Ya kalau memang komoditasnya naik, ya kemungkinan besar ya dia akan naik, tapi kan nggak pasti juga. Ya buktinya sudah terbukti kan sebelumnya. Yang saya katakan sering kali kan terbukti ya. Ya, seperti itu. Nah, ini target price berikutnya bisa, kalau kita lihat dia breakout ke atas 2880 untuk MDK, jangan ragu-ragu untuk buy atau tambah lagi karena dia masih bisa ke 3470. Breakout masih bisa. Nah, kalau kita lihat di sini ini bentuk bentuk formasinya rounding bottom ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat bottomnya ini sebenarnya bottom neckline-nya rounding bottom ya. Ini neckline-nya atau permukaannya dari mangkok ini ya, rounding bottom itu di sekitar 2670. Jadi pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya 2670, maksimum ya Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2475 ya di sini ya. Sekitar area 2480 ya, swing di sini. Jadi stop loss-nya Anda pasang 2670 dan 2480. Untuk MDK ini masih menarik ya. Naik ke atas 2880 boleh buy, target price berikutnya 3470. Ya. Ini lebih baik dari Inco sih memang sih, tapi saya lebih pilih Inco ya. Seperti itu ya.
ya karena untuk emas saya masih belum ya, bukan berarti saya nggak tertarik, masih menarik ini ya Mas ya, MDKA ya. Kalau yang berhubungan dengan emas maksud saya, ini masih menarik, masih ada peluang untuk breakout ke atas 2880, targetnya 3470. Kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya, ya, Anda bisa tambah bertambah aja 3030, kemudian di sini kalau kita gambarkan area resisten di tengah-tengahnya di sini kurang lebih sekitar 3220 ya, saya ambil dari swing hanya di sini ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk MDKA. Kemudian berikutnya UNTR, saya sudah punya, kemudian saya jual 2 kali ya, hanya swing aja buy sell, tapi saya belum buyback. Saya masih ngarepin buyback di area kayak di sini sekitar 22275 sampai 22700, tapi belum dikasih. Em, nah, kalau misalnya nggak dikasih, mungkin nanti minggu ini saya mau buy on breakout ya. Kalau dia naik ke atas 23575 atau sekalian 24.000 ke atas, saya mau buy. Ya seperti itu ya. Kalau UNTR-nya breakout ke atas 24.000, mungkin infonya saya ganti dengan UNTR ya seperti itu ya. Karena UNTR ini salah satu inceran saya juga, eh, selain ASI, tapi saya ngambilnya juga nggak banyak karena ASI saya sudah ambil banyak, masih satu grup kan ASI dengan UNTR, jadi eh, tambahan aja. Kalau UNTR ini masih ada peluang ke 26.800 kalau dia berhasil breakout ke atas 24.000. Nah, dia akan memulai dari uptrendnya. Kalau dia mulai uptrendnya, dia bisa naik sampai 26.800 atau bahkan 30.000 bisa aja, karena sebelumnya dia bagi dividen lumayan gede ya. Mungkin aja ini sentimen dividennya juga bisa aja nanti ya untuk tahun yang akan datang, yang tahun 2024 ini ya maksud saya ya. Kan nanti dia akan bagi dividen untuk yang 2023. Jadi bisa aja masih tinggi juga. Kurang lebih untuk UNTR masih menarik ya seperti itu ya kalau mau buy untuk tahun 2024 ini. Ya kurang lebih cukup ya, ini 6 tambang yang menurut saya lumayan menarik untuk tahun 2024 awal-awal ini ya, sampai dengan nanti akhir tahun ya, mudah-mudahan dia melambung naik tinggi ya. Semuanya cuan tinggi ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk tonton video saya yang lainnya karena ada beberapa video saya buat. Kemudian saya kenalkan juga Sunar Super Seed ya. Ini nanti saya bagikan linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Jadi untuk Sunar Super Seed ini sekarang sudah saya tambahkan untuk perbandingan untuk fundamental ya. Dan ini tadi kan saya bahas mengenai saham-saham tambang. Ini memang angkanya kecil ya. Kalau enggak, Anda langsung download aja Super Seed. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Nah, di sana Anda bisa lihat, Anda bisa bandingkan langsung 6 saham ya. Secara fundamental, revenue growth, kemudian total asset, liability, PI rasionya, PBV rasionya, kemudian kalau suka pakai PEG, memang ada beberapa yang nol ya, seperti ini, PEG-nya nol, itu artinya kalau nol itu bukan berarti nol, enggak, mungkin datanya enggak ada, ya seperti itu ya. Jadi dia ya daripada void ya saya kasih nol aja, seperti itu ya. Memang ada beberapa yang memang enggak ada datanya, bukan em, bukan enggak ditambahkan enggak ya seperti itu ya. Datanya bukan enggak ada atau belum ada ya. Nah, ini analis rating juga rata-rata dari sekitar 7 analis ya. 7 analis Bloomberg biasanya. Biasanya Bloomberg, acuannya di Bloomberg ya. Jadi ada beberapa yang masih bagus ya, buy-buy juga. PTBA entah kenapa kok sell, nggak tahu. Tapi saya rasa sih PTBA sih masih cukup oke lah. Ya. Kalau Anda bisa bandingkan antara net income-nya, kemudian dividennya, ini di atas-atas sendiri ya. Payout rasionya, kemudian dividen yield-nya ya seperti itu ya. Kalau mungkin ada beberapa yang datanya nggak akurat ya, mungkin em, karena diskrepensi aja ya seperti itu ya. Jadi mungkin ada em, sesuatu yang salah bisa aja. Jadi kalau data fundamental memang sedikit berbeda dengan data teknikal ya. Kalau data teknikal misalnya dari satu vendor ke vendor lain umumnya sama. Seperti price, harga terakhir, close-nya berapa, itu sama harusnya. Kemudian MA-nya juga sama, MA 20 atau MA berapa aja itu harusnya sama kalau data teknikal. Kalau data fundamental itu memang agak susah ya. Saya membandingkan pakai vendor yang ini atau ini, semuanya beda-beda gitu ya. Ada yang ini cocok, loh, tetapi kok sama lain kok yang itu lebih cocok gitu ya. Nah, masa saya harus pilih satu persatu, nanti saya ambil dari beberapa vendor saya gabungan, nah, nanti pusing sendiri saya seperti itu ya. Ada berapa ratus saham ya di seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan datanya masih akurat ya. Ya kalau ada beberapa yang meragukan, ada cek sendiri di laporan keuangan ya. Seperti ini PTBA, nggak tahu ini benar nggak dividen PO-nya, payout rasionya sampai 198%, saya nggak tahu ya. Saya belum cek ulang juga eh, semua satu persatu ya. Anda cek sendiri, tapi rata-rata ya lumayan lah. Buat acuan lumayan oke lah. Nah, untuk jelasnya ya mungkin Anda pakai baca laporan keuangan lebih jelasnya aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup sekian di akhir video. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu.
Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.